Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini Bapak akan membuat materi yaitu bab 2. Bab 2 tentang dia mengevaluasi DHCP server yang kaitannya dengan DHCP overview. Maksudnya ini kita menggunakan DHCP server dan DHCP client, di mana ada broadcast directory dan unicast after broadcast request dan unicast ACK. Di sini DHCP adalah kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Dalam dunia pendidikan, materi DHCP mengajarkan jenjang di SMK, khususnya di jurusan TKJ dan multimedia. Oke. Yang pertama adalah mengenal DHCP. DHCP merupakan kepanjangan dari Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Adalah salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address. DHCP adalah suatu IP yang IP tersebut sudah disediakan oleh server. Contoh seperti ini. Kalian menggunakan WiFi, ya. Contoh kecil, kalian menggunakan WiFi ataupun catering ataupun minta di hotspotin sama kawannya. Nah, secara otomatis kamu sudah menerima DHCP ataupun menerima IP yang sudah ada pada handphone teman kamu. Nah, kita kembali ke beberapa mata pelajaran yang sudah terlampau. Apa sih IP address? IP address adalah alamat, ya. Alamat suatu komputer ataupun perangkat teknologi untuk mengakses ke server. Bisa, kalau nggak ada IP address, maka komputer atau perangkat teknologi tersebut tidak akan terkoneksi atau tidak bisa mengambil data ataupun berbagi data. Tuh contohnya seperti ini, ya. Ya Bapak, yang dinamakan IP address itu seperti ini, ya. Nah, kalian harus mencari pada kontrol panel network and internet dan network connection, ya. Di sini komputer Bapak sudah terhubung dengan internet. Nah, ini kalau kita menggunakan kabel. Kalau ini yang kita tidak menggunakan kabel ataupun menggunakan WiFi, ya. Seperti ini. Nanti akan tampil di sini karena ini saya matikan WiFi-nya. Nah, karena Bapak menggunakan kabel, ya, menggunakan kabel LAN, ya. Di sini akan kita klik berapa dapat IP-nya. Nah, ini dinamakan IP 192.168.100.100, dan ini adalah subnetnya, dan ini default gateway-nya, dan ini DNS servernya. Nah, ini adalah dari Google, ya. Cara membuatnya, ya, di sini ketika kita sudah, kalau ini dinamakan DHCP, tapi Bapak tidak menggunakan DHCP karena komputer yang Bapak gunakan ini sering diakses oleh klien, maka di sini saya tentukan IP-nya. Caranya adalah setelah masuk seperti ini, kita masuk properties, ya. Ini internet protokol versi
4 ya, kita properties lagi. Nah ini ya, IP punya saya. Nah kalau dibikin otomatis seperti ini, kalau ini tadi kan 100 ya. Nah, kalau ini tadi seperti ini. Nah, kalau kita bikin otomatis ya, kalau kita bikin otomatis seperti ini dapatnya. Kalau tadi dapatnya 100. Coba sekarang ini kita lihat. Nah, tetap 100. Cuman ya, DHCP servernya yang beda ya. Ketika kita klik di sini, nah ini dinamakan DHCP ya, IP DHCP. Nah, ini kosong, tapi secara otomatis dia sudah mendapatkan IP address yang disediakan oleh servernya ataupun dari modem itu bisa, terus dari apa namanya jaringan lah, intinya seperti itu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya itu yang dinamakan IP address. Terus cara masukkannya gimana Pak kalau seandainya? Nah seperti ini cara masukkannya ya. Seperti diklik 2 kali atau klik properties ya, terus klik ini properties lagi ya. Use the following IP address. Kita masukkan 192.168.100. Nah, subnetnya ini otomatis ketika kita klik di sini, maka secara otomatis akan tertulis sendiri ataupun terisi sendiri. Nah, gateway-nya berapa? Seandainya ini 192.101. Nah, terus ini saya lagi DNS-nya server 192.168.101. 192.168.101. Oke, kita oke. Nah, ini enggak mau ya. 8 ya. 8 ini dibikin 4. Kita ikuti punya Google aja 4. Oke, kita oke. Nah, gak ada peringatan lagi. Nah, ini secara otomatis terkoneksi. Kita cek, terputus sebentar. Nah, sudah terkoneksi. Maka tetap seperti ini. Nah, ini ada sesuatu ya, tapi tetap terkoneksi dengan internet. Coba kita cek. Ya, terkoneksi dengan internet. Ya, seandainya sudah terkoneksi dengan internet. Nah, itu selanjutnya itu tentang DHCP. Pengertian DHCP ya, silakan di judul kecil-kecil ini di searching lah ataupun dipelajari. DHCP server adalah suatu perangkat engine yang menyediakan penyewaan alamat IP address DNS default gateway. Yang menentukan adalah server. Terus fungsinya adalah jenis DHCP memiliki masing-masing DHCP ya, scope DHCP, LES, dan DHCP option, ataupun lebih jelasnya di bawah ini. Nah, kalian baca ya, A, B, C. Apa sih DHCP scope, apa sih DHCP LES, dan DHCP option. Fungsi secara umum adalah digunakan untuk memberikan penyewaan IP address otomatis pada komputer klien kayak Bapak tadi ya. DHCP digunakan untuk network administrasi. Ini yang banyak adalah yang dimaksud di sini adalah mengelola jaringan ataupun bisa dikatakan kaitannya dengan server. DHCP server memiliki ketentuan bisa memberikan IP address dinamis maupun statis ya, tergantung permintaan klien. Oke ya. Terus DHCP menciptakan kinerja komputer klien proses penerimaan atau pengelolaan data ya, seperti menerima data ya. Internet itu termasuk ada datanya ya, data. Terus di prinsip dan cara kerja DHCP, kalian ada 4 tahap ya. Tahap 1 IP less request, tahap 2 IP less offer, tahap 3 IP less selection,
Tahap 4 adalah less acknowledge, ya. Kalian belajar itu. Fitur-fitur di bawah ini ditawarkan oleh DHCP ataupun di jenis alokasi DHCP, ya. Keuntungan dan kekurangan. Apa sih keuntungan dan layanan DHCP? Selanjutnya di sini ada kegiatan instalasi DHCP. Nah, di instalasi DHCP kaitannya dengan menginstal ataupun konfigurasinya kita menggunakan Debian. Debian itu adalah sistem operasi berbasis Linux ataupun berbasis open source, ya. Debian diinstal dengan menggunakan virtual seperti ini, ya. Seperti ini. Bapak buka, ya. Silakan download Oracle VM virtual. Nah, di sini karena sudah ada UNBK, ya. Di sini silakan pelajari, ya. Saya Debian. Sudah ada. Ini kan tipenya punya Linux, ya. Secara otomatis. Dan setelah terus lanjut, silakan cari tutorialnya. Itu kalau kita menggunakan virtual. Selanjutnya di sini ada pengaturan konfigurasi, ya. Konfigurasi menambah domain. Apa sih domain, ya? Ketik nama domain, ya. Instalasi DHCP Debian 8. Nah, silakan menggunakan Debian 8 boleh, Debian 7 boleh, ya. Selanjutnya konfigurasi DHCP. Di sini ada nano DHCP DHCP titik konfigurasi. Nah, setelah di enter nanti akan muncul, ya. Kegiatan berikutnya melakukan konfigurasi DHCP server Debian 8. Terus kita lanjut pengujian DHCP server. Kita lanjut lagi pengujian DHCP server menggunakan Linux, ya. Di sini DHCP client ETH0 ini adalah bisa dikatakan port internet yang kita miliki, ya. Nah, di sini ada ping IP. Seandainya server kita adalah IP-nya ini, nanti kalau kita di ping menggunakan IP address klien dengan menggunakan klien, nanti akan berjalan seperti ini, ya. Contoh CMD, ataupun di sini ketik CMD atau command prompt-nya, ya. Command prompt ping 192.168.100 titik berapa, ya? 30. Nah, kalau nggak ada, sebentar, berarti IP ini belum ada yang menggunakan. Nah, ya, coba 110. Oh, kebanyakan. Nah, belum ada. Ini artinya nggak ada yang menggunakan IP ini, ya. Coba ini. Nah, IP 100 ada yang menggunakan. Nah,
Kalau seperti ini berarti jalan, ada yang menggunakan tuh ya. Selanjutnya kaitannya dengan pengujian. Terus pengujian cara menggunakan Windows. Nah itu tadi kita yang kalau kita menggunakan Windows yang saya contohkan dari sini ya. Seperti ini ya. Kita lanjut. Host ya, dimana host itu adalah kepanjangan dari High Order Tracking Skill ya. Oh ini bukan ya, ini karena soal tidak usah kita bahas. Habis ya. Pada intinya tugas kalian membuat suatu file ya, seperti ini. Oke. Bab 2 tentang ini, mengevaluasi DHCP server. Apa kaitannya tadi? Mengenal DHCP ya. Terus ini satu pengertian server client dan pengertian server Pak, DHCP server dan klien. Fungsi secara umum DHCP. Terus prinsip dan kerja DHCP. Instalasi DHCP. Instalasi DHCP server.
ini sekali lagi cuman laporan aja ya, membuat materi ya, bukan praktek tapi membuat materi ya. Terus yang B, konfigurasi DHCP. Terus pengujian DHCP server. Nah, itu saja ya. Dibuat materi secara mandiri menggunakan setelah saya di-upload ya. Nah, cara upload akan disampaikan setelah kalian punya file. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.